こんだけ酒飲んでるんだから。っていうか、一緒に行った。Halo semua, kembali lagi bersama dengan gue Patrick di Nanime Movie, yang dimana hari ini gue akan melanjutkan sangne series dari channel sebelah, yaitu Hentong Series. Oke, gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan kalian udah sangne. Maksud gue baik-baik aja. Di sini gue akan kembali ngerangkum serta nge-review sebuah hentong yang udah pasti akan membuat kalian para pecinta 2D bakal menjadi sangne, termasuk scriptwriter kita. Untuk hentong kali ini kita akan membahas mahakarya dari Master Sui Heisen. Ya, seperti biasa yang awalnya mahakarya ini merupakan sebuah doujin yang akhirnya diadaptasikan menjadi sebuah hentong. Untuk hentong yang satu ini digarap oleh pihak Pink Pineapple. Ya, kalian para wibu laknat yang langganan di Kucing Poi pasti udah tahu sama produser yang satu ini. Gak usah bohong kalian. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di awal scene kita diperlihatkan ada seorang mahasiswa yang sedang mengendarai mobilnya. Dia berencana untuk liburan ke penginapan pemandian air panas. Selain itu, dia juga udah ada cewek yang sebenarnya dia mau ajak liburan. Namun karena dia terlalu bersemangat, ceweknya jadi takut dan malah ditinggal pulang. Padahal dia udah mesenin pemandian air panas terbuka. Anjir lah, ini mah emang dasarnya sange tuh. Karena kejadian ini, si cowok ngerasa kecewa dan berharap apakah ada mbak-mbak cantik yang mau sama dia. Dan di saat itu juga, dia nggak sengaja ngeliat cewek yang tepar di tengah jalan. Melihat hal tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti sejenak dan menghampiri cewek tersebut. Setelah itu, terlihatlah intuisi dari hentong yang satu ini. Setelah pengarahan kamera yang sangat-sangat profesional dari studio Pink Pineapple yang sangat bangsat sekali, si cowok bertanya ke si cewek, apakah kamu baik-baik saja? Namun saat dia bertanya, dia juga sadar kalau cewek tersebut adalah teman SMA-nya yang bernama Kurahashi atau si Kiko. Ya, karena julukannya emang gitu, emang plotnya gitu sih. Sambil menyadarkan si Kiko, si MC mengenalkan dirinya. Namanya adalah Doi Takanori. Anjay, Doi dong namanya. Ya gitulah, ya namanya juga plot. Si cewek masih ingat kepada Doi-kun dan berkata kalau udah lama mereka nggak berjumpa. Si Doi nanya ngapain si Kiko pakai pakaian kayak gitu. Ya yang menurut gue ngepres betenyim. Ya gitu dah. Sama si Doi juga nanya kalau si Kiko terlihat sangat pucat. Setelah itu si Doi berniat untuk memanggilkan ambulan. Namun di saat mau dipanggilkan ambulan, si Kiko malah pingsan. Scene berpindah ke dalam mobil Doi, yang dimana si Kiko sedang makan onigiri. Sambil menawari Kiko minuman, si Doi mengingat masa lalu. Jadi pada kalanya ini si Kurahashi Kiko atau si Kiko sempat mengacaukan sesuatu. Gara-gara pada saat karya wisata, dia malah sakit dan gak bisa ikut serta. Dan hal itu menjadi penyesalan baginya. Bahkan saking ngenesnya, dia sampai pakai seragamnya walaupun udah lewat sampai 2 tahun. Dia pengen banget untuk ikut karya wisata. Namun kali ini dia malah ketinggalan bis dan jalan kaki ke pemandian air panas. Karena itulah dia tepar seperti di awal scene tadi, soalnya dia tenaganya habis. Emang cewek Kiko lah. Jadi ya kalau kalian punya cewek yang ya gitulah, yang sabar. Si Doi ngasih tahu ke si Kiko kalau penginapan yang dipakai saat karya wisata tersebut udah ditutup. Mendengar hal tersebut, si Kiko menjadi kaget. Dan si Doi juga nanya ke Kiko kalau hari ini dia sebenarnya mau nginep di penginapan mana. Si Kiko cuman diem aja dan malah senyum-senyum sendiri kebingungan. Si Doi langsung sadar kalau si Kiko itu belum ngelakuin reservasi sama sekali. Seiring berjalannya perjalanan, scene berpindah ke sebuah penginapan. Dan ternyata penginapannya udah penuh karena musim liburan. Si Doi juga mikir kalau penginapan lain pasti juga sama aja. Namun si Kiko dengan erat memegang lengan baju si Doi sambil ngelihat wajah Doi dengan memelas. Si Doi sadar kalau si Kiko ini masih pengen liburan dan dia juga nggak punya cara buat pulang sendirian. Karena kasihan dengan si Kiko, si Doi akhirnya ngajak si Kiko untuk satu kamar. Karena mau gimana lagi? Scene berpindah ke kamar dan Doi menyarankan Kiko untuk mandi dulu karena pemandiannya masih buka. Di pemandian si Doi ngerasa kalau nggak bakal terjadi apa-apa. Apalagi kalau sama si Kiko, dia tuh nggak tertarik. Anggap aja lah kalau kalian ini ngeliat cewek tapi cewek culun lah ya. Anggapannya si Kiko ini cewek culun. Namun karena pemandian sebelah si Doi itu khusus pemandian cewek, dia mulai mikir hal-hal sang nih tentang si Kiko. Ya si anjing lah, katanya nggak tertarik tapi malah sang nih. Aduh. Karena kejadian itu dia memutuskan untuk selesai berendam dan masih kepikiran kok bisa ya aing sang nih, gitulah pokoknya diisi otak Doi. Ternyata di sana si Kiko udah nunggu si Doi dan si Doi sadar kalau si Kiko nunggu dia karena kunci kamarnya dibawa Doi. Namun si Kiko menjelaskan
menjelaskan kalau dia juga baru aja selesai mandi. Namun setelah dipikir-pikir, Doi sadar kalau sepertinya ngajak Kiko itu agak bahaya karena bisa jadi Seungni. Scene berpindah saat mereka makan bareng. Di sini Kiko terlihat semangat, sedangkan si Doi masih kepikiran hal-hal Sangne dan mencoba menenangkan dirinya. Ya, Doi bilang, ini cewek culun anjing, masa aing Sangne sama cewek culun? Halah bullshit kau nak, dikasih jatah juga pasti mau lah. Langsung selebeo, bacot kau. Karena kepikiran, dia berniat untuk segera tidur dengan cara minum sake. Saat minum sake, si Kiko ngintip si Doi dan berniat untuk ngajak main lempar bantal. Si Doi langsung nolak. Mendengar hal tersebut, si Kiko jadi down dan duduk bersama dengan Doi di depannya. Si Doi bilang, jangan masang wajah melas, ini kan karya wisatanya dia soalnya, karena kan ceweknya minta karya wisata ya, masa kecil kurang bahagia gitu lah. Dan mendengar hal tersebut, si Kiko menjadi tenang dan ikut minum sake sama Doi. Malah ikut minum sake itu nih udah jelas ini nanti bakal sin-sin yang ya gitulah, biasa sake mabuk ya. Di saat minum sake, si Doi kagum, ternyata si Kiko kuat minum. Di sini mungkin karena dua-duanya udah mabuk, akhirnya mereka keterusan minum-minum. Setelah beberapa saat, si Doi sadar kalau ini menjadi gawat dan si Kiko pun penampilannya berantakan dan agak terbuka gara-gara mabuk. Si Kiko berkata kalau si Doi itu orangnya baik sekali. Anjay, tanda-tanda ini bosku. Si Doi sadar entah ini karena sake atau apa, si Kiko terlihat sangat menggoda. Karena mabuk, si Kiko tanpa basa-basi langsung menggandeng tangan Doi dan mengajak Doi untuk berendam bareng. Si Doi bilang kalau itu mustahil karena mereka habis minum dan dia juga sadar maksudnya bareng itu apa anjing. Karena mabuk dan puyeng, si Kiko kesandung dan langsung terjadilah adegan-adegan klasik anime yang dimana posisinya sangat bangsat sekali. Si Doi nggak sengaja nyentuh marshmallow punya si Kiko dan seperti biasa adegan-adegan Sku no Raknu dimulai di sini. Dan untuk fullnya kalian bisa tonton sendiri. Ya intinya setelah melakukan Sku no Raknu semalaman dengan ganas, di pagi hari mereka berendam bersama lagi. Dan si Doi berkata kalau berendam di pagi hari itu nikmat, apalagi ditemenin Ayang. Dan di sini Doi nanya, gimana menurut si Kiko karya wisatanya? Dan si Kiko berpikir. Tanpa basa-basi, si Doi langsung menawarkan gimana kalau liburan selanjutnya si Kiko dan Doi bakal pergi berdua ke suatu tempat. Mendengar hal tersebut, si Kuki menjadi senang dan tertawa bahagia tamat. Ya, begitulah alur dari Hentong yang satu ini. Cukup bisa membuat sesuatu berdiri tegak, namun itu bukan keadilan. Ya, jadi kalau menurut saya sendiri, Hentong ini saya kasih nilai 10 dari 10. Karena selain diisi dengan adegan-adegan mengsangnekan, plotnya cukup unik dan grafiknya juga sangat menggoda. Ya intinya jika udah bermain bersama dengan cewek yang kalian suka di ranjang, semuanya pasti akan berbeda. Apapun alasannya itu dapat mengubahmu menjadi Seungni. Sekian dari rangkuman Hentong yang satu ini, dan seperti biasa judul dari Hentong ini ada di tengah-tengah video. Dan apabila Hentong ini bisa menembus 10.000 view, gue akan memberi kalian bonus kode nuklir. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan pembawaan cerita di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya, serta klik like sebanyak-banyaknya, dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Patrick dan gue pamit undur diri. Salam penikmat anime. やめてください。